Halo JD Lovers, kembali lagi di channel Analisa Saham JD. Ya, seperti biasa kita akan ngebahas perkembangan IHSG selama 1 minggu kemarin, dan kemudian ke depannya IHSG bakal seperti apa. Kemudian diikuti juga oleh rekomendasi saham untuk 1 minggu ke depan. Oke, tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Oke, kita langsung aja kita lihat IHSG pada minggu kemarin. Seperti saya katakan, IHSG sedang berada dalam masa konsolidasi ya, dan akan mengakhiri masa konsolidasi ya. Dan ternyata IHSG setelah menyelesaikan konsolidasinya, dia nggak break ke atas ya, nggak jadi to the moon, dia malah anjlok terus ke bawah ya, dia malah jebol bawah dan terus melanjutkan menuju ke support yang seperti yang udah saya mention di minggu kemarin. Bisa katakan ketika dia jebol di bawah, maka dia ada peluang untuk turun menuju ke 5.725 sampai 5.700 sebagai area support dia. Jadi kita lihat di area yang dikasih kotak ini, kotak ungu ini ya. Nah, di sini ada level 5.700 sampai 5.725 yang menjadi area support dia, ada demand dia. Nah, di sini kita lihat IHSG masih konsolidasi di bawah ya. Jadi hati-hati buat minggu depan ya, ketika IHSG masih belum mampu menembus ke atas ya, dia mampu, kalau dia bisa mampu balik ke 5890 atau 5900, maka itu dia ada peluang untuk kembali ke atas. Tapi kalau ketika dia masih bermain-main di area bawah ini, berarti dia akan konsolidasi di bawah dan bakal melanjutkan tren dia turun. Nah, kemanakah area kalau akan turun? Nah, kalau dia turun, yang pertama dia support terdekatnya ada di level 5.725 sampai 5.700. Nah, kemungkinan ini mungkin bakal dijebol. Kalau dia jebol, maka target terjauh dia ada di level 5440. Ya, cuma ini tentu saja tidak akan tercapai dalam waktu yang satu garis lurus ya. Tidak akan bikin satu garis lurus seperti itu. Tentu dia ada upside down-nya, ada retrace-nya. Jadi seperti kita ketahui, pergerakan saham tidak selalu turun dalam satu garis lurus, tapi dia pasti akan ada pergerakan naik turunnya. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau ketika dia udah jebol ke sini 5.700, nah maka arah dia berikutnya ada ke 5.440. Nah, untuk mencapai itu mungkin bakal makan waktu lagi, mungkin dia bakal ada konsolidasi lagi di sini. Nah, kita nggak tahu berapa lama ya. Cuma arahnya seperti itu. Jadi kalau yang udah sudah, saya harapkan rekan-rekan sekalian bisa berhati-hati untuk tradingnya ya. Itu lebih hati-hati lagi tradingnya, terutama untuk saham-saham yang big caps ya, kayak perbankan, yaitu LQ45. Nah, itu boleh diperhatikan, pasti bakal menjadi efek yang paling besar terkena impact dari penurunan IHSG. Sementara untuk beberapa saham, saya rasa masih ada yang masih bisa kita tradingkan, yang masih bisa memberikan profit ya, seperti yang minggu lalu juga. Kalau kalian ikuti video saya, walaupun IHSG drop jauh, tapi beberapa saham yang saya mention kayak MLPL, MDKA, dan beberapa lainnya itu juga ada yang turun, tapi juga ada yang naik cukup signifikan gitu. Jadi masih ada peluang buat kita untuk trading ataupun mencari cuan di saat market lagi bearish seperti ini. Nah, untuk minggu depan kita akan coba lihat beberapa saham ya. Nah, ini mungkin bisa jadi pedoman buat rekan-rekan sekalian yang mau trading, mungkin ada peluang di saham-saham ini. Yang pertama kita lihat saham Soci. Nah, saham Soci kita lihat ini juga udah lepas dari konsolidasi ya. Dia bikin pola namanya rounding bottom. Nah, kemungkinan dia bakal lanjut menuju ke 248 sampai 250 sebelum mungkin nanti akan ada koreksi dikit lagi. Nah, untuk melanjutkan tren dia yang lanjut naik ke atas. Kita lihat MACD juga udah positif. Kemudian juga ini udah berada di garis MA20. Jadi kemungkinan ini trennya cukup bagus dan bisa layak untuk diperhatikan untuk minggu depan. Berikutnya adalah saham Telkom ya. Nah, saham Telkom kita lihat ini udah lepas dari base-nya ya, udah keluar dari base, udah mulai breakout, dan sekarang ini lagi koreksi lagi. Nah, selama dia masih berada di level di atas 3.200, nah teman-teman bisa koleksi ya. Ini bisa kumpulin di level 3.200 sampai 3.240, boleh entry ya untuk masuk kalau dia turun lagi. Nah, kemudian dia bisa naik dengan target harga menuju ke 3.400 sampai ke 3.500 ya. Nah, ini saya lihat ini udah level
level low risk ya, udah tingkat risiko udah lebih rendah kalau kita mau entry sekarang. Berikutnya ada saham BNBA. Nah, BNBA ini tolong diperhatikan agar lebih hati-hati ya kalau yang mau trading di saham BNBA, karena ini volatilitasnya cukup gede ya, cukup tinggi. Kita lihat di sini dia udah break dari area konsolidasi dia. Nah, kemungkinan kalau dia bisa, kita harapkan dia bisa balik menuju ke 1200 hingga sampai ke 1600. Ya, tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini saham sangat volatile dan volume juga kadang hilang timbul. Nah, harap diperhatikan juga volume tradingnya. Kalau volume kecil, nah mungkin hati-hati lagi karena volatilitasnya sangat tinggi dan bisa naik turun 10-15% dalam satu hari. Gitu ya, mungkin kalau yang bagi yang nggak kuat jantungnya atau yang nggak terbiasa main gorengan, mungkin hindari saham seperti ini. Tapi kalau bagi yang punya waktu bisa trading ya dan suka saham-saham yang memicu adrenalin seperti ini ya silakan, karena ini ada kemungkinan untuk di pump lagi naik sampai ke 1600. Nah, oke, demikian 3 saham yang bisa diperhatikan untuk minggu depan. Semoga edisi kali ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika disukai, dan jangan lupa subscribe channel kita. Oke, sampai ketemu di edisi video berikutnya. Sampai jumpa, happy cuan, dan sukses selalu.